Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Inai Makfira ingin menjelaskan mengenai titrasi iodometri. Apa itu titrasi iodometri? Jadi, titrasi iodometri adalah metode titrasi yang juga terjadi reaksi redoks. Lebih tepatnya saat iodium dasar muncul atau menghilang saat proses titrasi sudah selesai atau mencapai titik akhir. Metode ini memakai analisis kimia volumetri. Iodium tersebut nantinya akan dibebaskan dengan adanya reaksi dengan analit atau titrat. Proses titrasi ini akan menggunakan natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ini juga dikenal sebagai zat produksi untuk mentitrasikan iodium itu tadi. Dari proses ini, Anda bisa mengetahui konsentrasi zat pengoksidasi yang terkandung di dalam larutan yang diuji. Natrium tiosulfat ini digunakan sebagai indikator dikarenakan kemampuan menyerap I2 yang sangat tinggi. Fungsi titrasi iodometri. Titrasi ini biasanya tidak dilakukan sebagai metode tunggal. Iodometri biasanya akan dipasangkan atau diikuti oleh metode pengukuran lainnya. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah titrasi potensiometri. Tujuannya untuk mengetahui proses validasi dan menjaga akurasi pengukuran kadar zat itu sendiri, demi mencegah kesalahan yang jelas tidak boleh sampai terjadi, terutama di bidang farmasi. Prinsip iodometri. Ringkasnya, titrasi redoks bekerja dengan berdasarkan pada proses pemindahan dari elektron analit juga titran. Jika suatu senyawa mudah direduksi alias dapat dipakai sebagai zat pengoksidasi yang kuat, biasanya nilai positifnya pun tinggi. Untuk direduksi, senyawa ini juga bisa menghilangkan elektron dari zat-zat yang potensi direduksinya lebih rendah. Cara kerja iodometri. Pertama, bahan yang bersifat oksidator ini nantinya akan dilarutkan dengan pelarut. Berikutnya, yang dilakukan adalah larutan tersebut akan diasamkan. Anda bisa memilih larutan yang akan diasamkan menggunakan asam klorida, asam asetat atau asam sulfat. Setelah itu, tambahkan juga klorin. Campuran larutan ini perlu didiamkan selama beberapa menit di tempat gelap. Kedua, proses yang terjadi kemudian adalah iodida akan dibebaskan lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ini akan menjadi reduktor. Begitu larutan berubah warna menjadi warna kuning dan jadi lebih encer. Berikutnya akan ditambahkan juga amilum lalu dititrasi. Lanjutkan hingga warna larutan menjadi bening. Untuk lebih memahami penjelasan yang telah dipaparkan, berikut video penjelasan mengenai titrasi iodometri. Mohon diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan demonstrasi ya mengenai salah satu modul di dalam praktikum kimia analitik. Nah, yang salah satu metode yang akan kita demokan sekarang adalah titrasi. Jadi, yang sekarang itu titrasi iodometri yang salah satunya termasuk ke dalam golongan titrasi redoks gitu ya. Nah, yang akan kita tentukan sekarang yaitu penentuan kadar Cu. Nah, pengerjaannya yang pertama kita harus mengetahui dulu konsentrasi dari natrium tiosulfat. Karena dia mudah terpengaruhi oleh reaksi redoks, maka kita harus standarkan dulu dengan suatu zat yang namanya baku primer ya. Nah, yang akan kita ukur dulu sebelum kita melakukan pengukuran Cu adalah natrium tiosulfat. Ini, kelihatan nggak? Natrium tiosulfat yang harus kita standarkan dengan standar baku primer, yaitu K2CrO2. Nanti setelah si natrium tiosulfatnya kita ketahui konsentrasinya berapa ya, jadi dilihat dulu. Jadi natrium tiosulfatnya nanti ditambah dengan K2CrO2 sampai titik akhir titrasinya terjadi. Nanti kalian lihat warnanya seperti apa ya, sehingga dapat diketahui konsentrasi
dari natrium tiosulfat yang sebenarnya. Nah, kemudian tahap kedua adalah penentuan kadar dari analit yang akan kita ketahui konsentrasinya, yaitu CuSO4. Itu ini CuSO4 yang akan kita ingin ketahui konsentrasinya berapa. Nah, si CuSO4 ini kita titrasi dengan pentiter natrium tiosulfat tadi, gitu ya. Nah, indikatornya yang kita pakai adalah amilum, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu prosedurnya. Jadi yang pertama harus ditentukan dulu berapa konsentrasi dari natrium tiosulfat. Setelah kita tahu, baru kita bisa ukur konsentrasi dari CU-nya, gitu ya. Seperti itu pengerjaannya. Silahkan nanti kalian lihat lagi demo yang akan didemonstrasikan oleh kakak kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum iodometri dan iodimetri. Adapun alat yang akan digunakan yaitu statip, kemudian klem, dan ada buret yang dipasang. Lalu ada 2 buah Erlenmeyer. Lalu ada bulb untuk 10 mili dan ada bulb yang digunakan untuk 25 mili. Dan ini adalah pipet volume 10 mili. Ya, dan yang ini adalah pipet volume 25 mili yang akan digunakan. Kemudian ada labu takar 100 mili yang digunakan untuk melarutkan bahan yang akan digunakan. Kemudian ada corong untuk memasukkan larutan ke dalam buret. Dan ada bahan yang digunakan yaitu ada CuSO4, lalu ada K2CrO7, ada larutan natrium tiosulfat, ada larutan Ki 10%, dan menggunakan indikator kanji atau amilum. Dan juga yang terakhir itu ada larutan HCl4N. Yang pertama yaitu prosedur standarisasi natrium tiosulfat, dan pastikan terlebih dahulu alat yang akan digunakan sudah dicuci dan dibilas serta dalam keadaan kering. Yang pertama kita isi terlebih dahulu buret dengan natrium tiosulfat. Kemudian dipastikan pada bagian bawah buret itu diisi terlebih dahulu agar tidak ada gelembung udara. Caranya hanya tinggal dibuka kerannya agar terisi bagian bawahnya. Kemudian pastikan juga larutan dalam buret tersebut berada di titik 0 untuk menjadi titik awal titrasi kita. Pertama kita pipet terlebih dahulu larutan K2CrO7 sebanyak 25 mili ke dalam Erlenmeyer yang pertama. Kita pipet. Penggunaan bulb kita harus menekan bagian bolanya dan juga huruf A. Lalu untuk memipetnya kita tekan huruf S pada bulb. Lalu ditera sampai tanda batas pada pipet tersebut dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Untuk mengeluarkan larutan pada pipet tinggal kalian tekan huruf E pada bulb. Ambil larutan Ki 10%, dimasukkan menggunakan gelas ukur sebanyak 15 mili. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang tadi sudah berisi K2CrO7.
Kemudian dipipet HCl4N sebanyak 10 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan akan terlihat adanya perubahan warna. Kemudian langsung dititrasi sampai terjadi perubahan warna menjadi kuning muda. Hentikan titrasi ketika warnanya berubah menjadi warna kuning muda seperti ini. Kemudian kita tambahkan indikator amilum atau kanji. Dan dilanjutkan dengan dititrasi lagi sampai warnanya hijau seulas. Ini adalah titik akhir titrasinya, hijau seulas. Dan jangan lupa dicatat volume natrium tiosulfat yang digunakan. Selanjutnya yaitu penetapan kadar CuSO4. Pertama kita pipet terlebih dahulu 25 ml larutan CuSO4. Lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Masukkan 5 ml larutan H2SO4 ke dalam Erlenmeyer tersebut. Dan dimasukkan 15 ml larutan Ki. Maka akan terjadi perubahan warna seperti ini, warna awalnya. Dan langsung dititrasi. Hentikan titrasi ketika sudah warna kuning muda seperti ini dan langsung ditambahkan indikator amilum atau kanji. Maka warnanya akan terlihat seperti ini dan dititrasi kembali. Dan titik akhir titrasinya adalah warna seperti ini, putih kekuningan. Jangan lupa dicatat berapa volume natrium tiosulfat yang digunakan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.